Selamat pagi pemirsa Bangka Pos, selamat datang di Bangka Pos On Point, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Jelang Hari Kemerdekaan, kemarin digelar sidang paripurna di Komplek DPR RI Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir dan memberikan pidato kenegaraan yang juga disiarkan ke kantor DPRD yang ada di kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satu di antara isi pidato tersebut menyinggung tentang 1.000 tambang ilegal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Presiden menyinggung kembali penertiban yang dilakukan terhadap 1.000 tambang ilegal, tapi kemudian dia menyentil Kapolri dan Panglima yang turut hadir di sidang paripurna kemarin. Menurut Pak Presiden, tidak mungkin aparat kepolisian dan TNI tidak mengetahui adanya 1.000 tambang ilegal ini. Karenanya dia meminta ketegasan aparat atau menagih ketegasan aparat untuk mengusut tuntas di balik 1.000 tambang ilegal ini. Pidato tersebut ditanggapi kepala daerah mulai dari gubernur, kemudian ada juga bupati, dan juga ketua DPRD, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya seperti apa? Itu ulasan pertama kami di Bangka Pos hari ini. Selain itu, Presiden juga menyinggung rencana bursa mineral timah dan nikel yang tujuannya agar Indonesia berperan menentukan harga. Rencananya bursa ini akan diberlakukan pada 1 Januari 2027. Itu ulasan di halaman depan. Untuk di halaman dalam, silakan Bang Hendri. Terima kasih. Kita beralih ke halaman ekonomi bisnis. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Jika kebijakan ini diterapkan, tidak semua kendaraan atau masyarakat dapat membeli Pertalite bersubsidi seperti saat ini. Rencana pembatasan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa 11 Agustus 2026. Rencana tersebut bukan berupa kenaikan harga Pertalite, melainkan upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi, termasuk Pertalite. Kelompok tersebut nantinya dapat diarahkan untuk menggunakan BBM non-subsidi. Namun, pembatasan itu masih menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintah. Menteri Keuangan menegaskan, pembatasan pembelian Pertalite tidak akan langsung diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme dan sistem yang dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan tepat. Untuk selengkapnya, pemirsa bisa membaca di Bangka Pos edisi hari ini. Demikian Bung Didit. Baik. Bang Haji? Ya, terima kasih. Kita beralih ke halaman Community News. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan resmi menetapkan jadwal, rute, serta ketentuan pelaksanaan Baris Indah dan Pawai Karnaval dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut mulai 25 Agustus hingga 27 Agustus 2026 dengan melibatkan peserta dari jenjang PAUD hingga kategori umum. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan Ansori mengatakan panitia telah menyusun pembagian kategori peserta-peserta rute yang berbeda pada setiap hari pelaksanaannya. Langkah itu dilakukan agar jalannya kegiatan lebih tertib serta memberikan kenyamanan bagi peserta maupun masyarakat yang menyaksikan. Menurutnya, pengaturan rute juga memudahkan koordinasi petugas di lapangan selama pelaksanaan berlangsung. Rencananya pendaftaran peserta dibuka secara daring mulai 4 hingga 24 Agustus 2026 sesuai kategorinya masing-masing. Untuk di mana saja rutenya, baca selengkapnya di Harian Pagi Bangka Pos. Baik, demikian pemirsa rangkuman kami di Bangka Pos On Point hari ini. Selengkapnya Anda bisa membaca koran kami atau membaca koran elektronik kami yang bisa diakses secara gratis setiap pukul 5 sore di bangkapos.com. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan.